warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami channel Amang Pai. Sebelum kita mulai, jadi hari ini kita tidak ada komedi-komedi. Hari ini kita membahas tentang apakah ini mitos atau fakta. Konon katanya di Kecamatan Halong ini banyak orang melakukan pesugihan dengan mendatangi pohon mahar. Bahasa Indonesianya apakah kada tahu juga? Bersama saya sudah hadir Mbak Akai yang akan memberikan kita sebuah pencerahan. Apa yang bisa beliau lihat akan disampaikan kepada kita. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi di sini beliau akan membantu kita dalam menuntaskan tentang katanya tentang pesugihan. Apa yang bisa akan kita lakukan Mbak nanti Mbak? Insyaallah kita tinjau dulu lokasi. Apakah di sana ada sosok-sosok yang bisa kita lihat atau bisa kita gambarkan nantinya? Ya. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita akan tahu lanjutannya sampai di sana. Di sini aja. Ya. Jadi di sini banyak ya. Ini pohon-pohon paring atau pohon bambu bahasa Indonesianya. Kalau dilihat dari hawa, apa bahasa Indonesianya Mbah hawa itu? Energi. Di sini apakah ada energi positif atau negatif? Di sini positifnya ada, negatifnya ada. Oh ya. Cuman ini kebanyakannya energi negatif. Serem bro. Baiklah, kita sedang menuju ini pohon apa namanya tadi, pohon mahar yang nanti mungkin ada di pinggir sungai besar. Jadi kita lihat saja ya. Yuk ikuti terus. Ya, dapat dilihat di sana itu tempatnya sangat rimbun. Hampir tidak ada aktivitas manusia. Coba shot di sana. Di sana itu hampir tidak ada bekas tanda-tanda manusia datang ke sana. Sangat rimbun ya. Oke, lanjut. Mungkin tempatnya di sini. Gimana Mbah? Apakah ini tempat yang dimaksud tadi, Mbah? Apakah ini Mbah tempat yang dimaksud tadi? Saya rasa memang di sini di tempatnya. Saya sudah merasakan serangan-serangan dari makhluk dunia lain. Di sini emang ada pohon yang besar. Ya. Memang energi di sini cukup kuat ya, cukup kuat. Untuk selanjutnya kita telusuri menggunakan mediator ya. Ya, baiklah Mbah. Jadi kita sudah sampai di tempat untuk melakukan mediasi. Ya. Jadi bagaimana kelanjutannya Mbah? Ya, untuk kelanjutannya kita langsung saja tanpa berlama-lama ya. Kita panggil seorang mediator dari kalangan masyarakat sini sendiri agar lebih mempermudah itu cara penelusurannya. Ya, langsung aja kita panggil ya. Mas, Bang, sini Bang. Siapa namanya Mas? Udin. Ya. Apakah Anda siap menjadi seorang mediator? Insya Allah siap. Ya. Kalau begitu, baiklah pemirsa. Kalau begitu kita langsung saja melakukan mediumisasi yang tujuannya untuk mengungkap apakah benar mitos yang terjadi di kalangan masyarakat sini. Oke, langsung saja. Oke, untuk proses untuk melakukan mediumisasinya, Mas Udin, nah, Anda bisa duduk rileks dulu, bersila di bawah. Ya. Santai saja, ya. Jangan tegang, rileks, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Ya, sekali lagi tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya.
Dia akan membuka portal gaib Anda supaya lebih mempermudah. Oke. Jangan dilawan. Ketika ada energi yang masuk, jangan dilawan. Anda pasrah saja, ya. Mengerti, Mas Udin? Ya. Baiklah. Kenapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Utuh Ciprot. Ya, Ciprot. Tujuan saya ke sini, tujuan tim kami ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mengungkap kebenaran daripada mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat bahwasanya di sini mereka melakukan berbagai macam ilmu ketiga. Apakah itu benar menurut Anda? Mas siapa tadi? Utuh Ciprot. Ya, Utuh Ciprot. Apakah benar menurut sampean? Bisakah Bapander bahasa sini aja? Aku kada bisa bahasa Indonesia. Ya. Baik. Ikam asli orang sini lah. Asli, bukan mau apa ke sini ramenya? Kami ke sini Utuh Ciprot lah. Kami melakukan penelusuran apakah bujur tempat di sini dilakukan untuk tempat pesugihan. Nah, yang saya tanyakan atau saya takunkan kepada Anda, apakah ini banyak dari kalangan masyarakat sini melakukan ritual tersebut? Di sini memang ada itu pohon mahar. Banyak masyarakat maandak macam-macam di pohon nginto. Tapi ikamnya siapa? Waninya mengiau aku ke sini. Ikam gak tahu kah lagi lan aku? Kada tahu, makanya aku bertakon. Nah, namun gak tahu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mbah Akai dari Padepokan Upak. Terus sampai salaman. Tahu Ya. aja dah. Jadi kenapa tujuan hendak ke sini? Ngamu yakin datangan buhan mo. Apakah Ikam kawa memberi informasi apakah benar tempat ini menjadi ritual oleh para masyarakat tempat di sini? Itu tuh masyarakatnya nang kada pintar. Orang hendak sugih itu bercari. Kada maandak macam-macam di pohon mahar. Pohon mahar tuh kesan orang membasuh kacamata katikan supaya bersih. Ya, itu menurut Anda. Tapi menurut pacar masyarakat, setelah mereka melakukan ritual memuja-muja tempat ini dan memberikan sesaji, mereka memang benar-benar mendapatkan sebuah kelebihan, yaitu mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan. Apakah itu memang benar diwujudkan dari tempat ini ataukah itu tipu daya Anda sendiri? Itu kebelujuran aja. Kebanyakan manusia tuh bilangnya sudah berusaha pasti tak oleh. Nang di sini tuh dasar orang kada beriman. Manusia kada beradab. Percaya lampuan mahar. Aku selaku penunggu pohon maharnya, ku akalane supaya orang percaya
Ya, ya, ya. Ikam lawas sudah berdiam di sini. Mulai tahun 80 Sampai wah ini leh. sampai wah ini masih di sini aku. Berarti seumuran aja kita. Nih bukan mau aja nih mang ya aku. Habis aku nah. Ikam auran nggak tadi? Tadi aku melihat buahmu berjalan apa muyak banget. Selain Ikam menunggu tempat sini, apakah ada lagi sosok yang lebih kuat daripada Ikam? Ada, aku nih bawahannya aja. Iya kah? Ada rajanya kah di sini? Ada. Bisakah Ikam manggil rajanya? Oh, kada kawa aku nginto kada kawa di wewe nangakan. Raja itu kada kawa di sembarang kiau. Mun kawa ikam kiau seorang aja, aku udah bene. Di atas pada Ikam adakah lagi? Ada. Siapa? Kada Ataukah kawa Panglima Raja ataukah Sinopatinya? kada kawa disebutakan. Ikam di sini sebagai apa? Aku sini masyarakat biasa aja. Tadi Oh, ya. pas kulihat buahmu sudah muter laluan datang muyak aku membawa HP kenapa ngamira panting kah itu. Sabujurnya kada penting pang, cuman dia ulah penting. Nah ya kayak itu pang, karena kami hanya mencari duit aja. Kayak apa toh? Nuri hewa ini getah murah banget. Pakai saya kayaknya 3 wian. Tapi buahmu jangan sampai lah maandak jua nang ngarannya macam-macam di puan mahareng itu bungol buahmu bungol. Iya iya iya. Kan apa dia hendak juga. Itu pang kami. Nah, untuk informasi ini saya kira cukup dan saya ingin menggali lebih dalam lagi apakah Anda bisa memanggil yang lebih kuat daripada Anda lagi. Aku kada kau memanggil, hendak panggil seorang. Ya. Kalau kan aku di sini. Aku panas belum sini nah. Ya ya ya. Siap-siap, saya keluarkan. Anda dari tubuh Amang Pai. Bismillah. Sadar. Ya. Kenapa aku beli cak? Tapi kuriat. Ternyata tadi setelah melakukan minimalisasi terhadap warga setempat kurang berhasil ya, karena dia kemungkinan banyak dosa. Jadi makhluk gaib tidak akan mampu untuk menggapai tubuhnya. Ya. Untuk tadi informasi sudah kita dapat sedikit, namun saya belum puas nih. Saya rasa di sini masih ada sosok-sosok yang lebih kuat daripada utuh tadi. Tadi aku kan apa tadi? Tadi Anda kerasukan. Oh. Boleh izin menunggu tempat sini. Yang tadi mana yang tadi yang mediator yang baju putih tadi kan masuk kayaknya. Dia sudah kabur, Pak. Baiklah, kita akan lanjutkan. Tadi mungkin saya telah dirasuki oleh bangsa alam sebelah, yang mana mungkin tadi namanya saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba kesurupan, saya nggak tahu tiba-tiba selawar saya rigat dan lintot saya juga sakit. Ini entah kenapa nggak tahu. Jadi gimana kita kelanjutannya, Mbah? Kelanjutannya karena saya semakin penasaran ya. Karena saya semakin penasaran karena di sini memang ada suatu energi yang sangat besar itu. Bisa dikatakan dia adalah rajanya dari tempat ini. Dan dia yang lebih berkuasa di tempat ini. Untuk selanjutnya apakah kita langsung memasukkan sosok tersebut? Apakah Bagaimana? apakah raja tersebut ada sudah di sekitar sini? Kalau saya rasa menurut penglihatan saya sosok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Pangeran Udin Leonardo. Ya, Pangeran Udin. Apakah Anda adalah penunggu tempat ini? Ya, kenapa? Nah, kalau begitu izinkan saya untuk menggali informasi terhadap Anda. Bagaimana sesuatunya di tempat sini, apakah benar tempat ini adalah sebagai tempat sarana untuk warga-warga sekitar sini untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Tidak ada informasi.
Kalau mau informasi, lawan dulu aku. Kalau aku menang, kau akan mati. Kita santai dulu. Apakah Langsung saja. Hah? apakah kita bisa Hah? bicara baik-baik Tidak saja? bisa. Lawan aku. Kau Sabar menang. dulu. Ya, sabar dulu. Aku akan berikan informasinya. Sabar dulu Pak Leonardo ya. Ya, Apakah kita bisa bicara baik-baik saja Tidak tanpa ada pertarungan? kau telah mengganggu aku. Tunggu dulu, apakah kita bisa bicara Tidak baik-baik bisa. saja? Kalau kau tidak mau melawanku, kau harus mati. Tunggu dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ya. Ya. Kau tidak begitu kuat untuk melawanku. Baiklah, kalau Anda ingin bertarung dengan saya akan coba untuk melumpuhkan Anda. Bagaimana kalau saya mengalahkan Anda? Apakah Anda bisa memberikan informasi tentang tempat di sini? Kalau kau menang, apapun yang kau minta akan kuberi. Baiklah, kalau Anda ingin bertarung dengan aku. Kalau itu kemampuanmu, kau tidak dapat mendapatkan informasi dariku. Kau lebih baik mati. Ah. Ya. Ah. Baiklah, aku menyerah. Bagaimana? Aku menyerah. Oke, kalau begitu apakah kita bisa bicara baik-baik? Bisa. Aku menyerah. Kekuatanmu sangat luar biasa. Apakah Anda bisa berdiri agar kita lebih leluasa untuk bicaranya? Bisa. Ya. Coba Anda ke samping saya sini. Apa yang kau inginkan? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda benar rajanya di sini? Benar. Nah, untuk itu, untuk lebih jelas tentang tujuan saya ke sini, saya mencari informasi apakah di sini benar menjadi tempat ritual bagi para masyarakat di sini. Bisakah Anda menjelaskan? Karena Anda adalah penunggu dan penguasa tempat ini. Di sini memang ada satu pohon yang kami tunggu. Dan apabila ada orang meletakkan sesuatu di pohon tersebut, maka kami bangsa jin akan membantu mereka dalam bekerja. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dipercaya? Benar. Saya beserta banyak anak buah saya ingin menyesatkan manusia. Berarti tujuan Anda ingin menyesatkan masyarakat ya dalam kemusyrikan. Manusianya yang bodoh. Kenapa mau percaya sama pohon? Saya tegaskan sekali lagi ya. Sebelum tempat ini saya hancurkan, Anda jangan lagi menjerumuskan masyarakat untuk berpikir demikian. Gimana? Tidak. Saya tetap di sini. Kalau mau pindah, masyarakatnya yang kamu beritahu. Jangan memberitahu kami. Ya, Masyarakatnya yang dikasih tahu. Masyarakatnya yang bodoh. tapi Anda mau berjanji kalau saya himbau kepada masyarakat supaya jangan lagi melakukan ritual di sini, apakah Anda bersedia untuk tidak menggoda masyarakat lagi? Saya tidak menggoda. Mereka yang datang sendiri. Ya. Dasar bodoh manusia. Ini adalah janjimu. Ya, Ketika suatu saat nanti saya mendengar tempat di sini menjadi ramai lagi untuk melakukan ritual-ritual seperti itu, Anda bersedia tempat ini saya hancurkan dan Anda saya musnahkan dari muka bumi ini? silakan. Tapi kasih tahu manusianya dulu. Manusianya yang nggak pintar. Ya, kalau begitu informasi yang kami dapatkan sudah jelas. Anda diperbolehkan untuk pulang ke tempat Anda dan keluar daripada tubuh mediator. Ya, saya keluar sendiri. Ya. Saya bisa.
Sadar mas, sadar mas. Baiklah, tadi kita telah selesai melakukan mediasi dan ternyata saya yang kesurupan. Jadi bagaimana bah kesimpulan kita pada hari ini? Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu memang benar tempat di sini menjadi tempat ritualnya para masyarakat. Pelajaran yang kita peroleh dari penelusuran kali ini adalah yaitu memang dari pikiran atau kepercayaan masyarakat sendiri telah dijerumuskan oleh sosok penunggu tempat tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menghimbau kepada masyarakat agar jangan lagi melakukan hal-hal tersebut, karena hal tersebut adalah suatu bentuk kemusyrikan, ya. Karena itu sungguh sangat tidak baik. Jadi memang benar adanya di sini ada pesugihan. Ya, memang benar. Dan itu memang terbukti mereka kaya. Itu adalah sebuah kebelujuran, ya, kebelujuran. Itu mungkin hanya tipu daya setan Ya, agar benar. mereka masuk ke dalam jahanam gitu ya. Ya, benar, memang benar sekali itu. Ya, jadi pemirsa, intinya jangan pernah percaya dengan hal-hal yang instan. Kalau mau kaya silakan bekerja, kalau mau sejahtera silakan melakukan hal-hal yang halal, jangan yang haram. Mungkin itu saja ya Mbah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Baiklah, sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe Amang Pak ya. Tambahnya lagi. Kawan-kawan aku, saatnya kau mati.